Banyak alasan yang sering kali dikemukakan seseorang untuk tidak memberi. Misalnya dengan mengatakan bahwa saya saja kekurangan, mau memberi apa? Kalau saya minus, saya tidak bisa memberi apa-apa. Saya yang butuh diberi. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa kalau saya bisa memberi, saya harus berpikir saya dapat apa? Saya untung berapa? Seringkali orang berpikir memberi bila mendapatkan keuntungan atau menjadi seperti sistem investasi. Saya tabung seberapa, bunganya berapa, dan saya dapat berapa. Atau juga seperti transaksi berdagang. Saya menanam modal berapa dan saya dapat laba berapa. Dan berbagai macam alasan-alasan lain bisa dikemukakan oleh seseorang untuk tidak memberikan sesuatu. Padahal sebenarnya tabiat memberi adalah sesuatu yang perlu dilatih karena setiap orang pada dasarnya sulit untuk melakukannya. Dan bagian dari iman, cinta kasih dan pengharapan kita di dalam Tuhan seharusnya dimanifestasikan atau dikaryakan dalam sebuah tindakan sederhana, yaitu memberi. Memang tidak mudah, tetapi sebenarnya memberi itu tidak rugi. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari ayat yang sudah sering kita dengarkan di Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya bacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Lalu satu bagian lagi dari beberapa ayat di 2 Korintus pasal 9 ayat 7-12. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dua ayat yang tadi dibacakan, pertama-tama tentu saja Yohanes 3 kita sudah kenal betul tentang ayat ini. Tapi di dalamnya tersirat sebuah bahasa kasih Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia telah memberikan. Perhatikan bahwa yang menggerakkan Allah untuk memberi bukan sekedar tabiat atau sifatnya yang memang maha memberi, tetapi ada gerakan kasih yang begitu besar menyebabkan Dia rela memberikan bahkan yang paling berharga dari hidupnya, yaitu anak tunggalnya. Ini menandakan bahwa gerakan yang dahsyat dari cinta kasih yang besar itu akan memampukan seseorang untuk bisa memberi tanpa hitung-hitungan, tanpa pikir untung rugi, tanpa transaksi, tanpa berpikir bahwa saya akan dapat apa, tetapi benar-benar diberikan tanpa pamrih. Saya beri bukan untuk dapat apa-apa, tapi saya beri karena kasih Tuhan menggerakkan saya untuk memberi. Inilah sebenarnya sebagaimana yang kita pernah dengar, engkau bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Dengan kata lain bahwa memang mengasihi dengan tindakan pemberian itu terkait erat. Tetapi orang yang memberi belum tentu karena kasih. Bisa jadi karena kasihan, bisa jadi karena gak tega ngelihat orang menderita. Bisa jadi karena ingin supaya eksistensi dia sebagai seorang yang bersosialisasi itu nyata
oh saya memberi karena orang-orang banyak memberi supaya saya dipandang orang sebagai pemberi, sebagai seorang yang murah rezeki dan suka berbagi. Kalau gerakan kita untuk memberi adalah demi diri kita sendiri, sebenarnya kita tidak sedang memberi yang benar. Kita justru sedang memberi diri kita agar terkenal, tapi bukan supaya kasih Allah dikenal melalui pemberian kita. Tetapi apa yang Allah lakukan dengan dikatakan betapa besar kasih Allah sampai dia memberikan anaknya, ini menunjukkan bahwa gerakan kasih yang besar dan dahsyat dari Allah itulah yang membuat dia berbuat kasih, berbuat tindakan memberi yang sampai orang bisa mengalami anugerah yang luar biasa. Dan ini yang lalu kemudian di dalam Korintus dikatakan tadi, 2 Korintus pasal 9, nasihat Paulus kepada jemaat Korintus sebelumnya dibandingkan antara jemaat Korintus dengan Makedonia. Jemaat Makedonia, jemaat yang berkekurangan tetapi sangat ingin memberi segala sesuatu karena cinta kasih mereka luar biasa besarnya. Tapi jemaat Korintus yang sebenarnya berkelimpahan, kaya, punya banyak hal, mereka justru tidak memberi seperti jemaat Makedonia. Kenapa? Karena jemaat di Korintus masih terus bergumul dengan kasih yang begitu minim di dalam hidup mereka. Makanya ada 1 Korintus 13 yang mengingatkan kekisruhan dan perselisihan di jemaat Korintus itu adalah karena mereka kehilangan satu hal yang paling vital di dalam hidup iman orang percaya, yaitu kasih. Dan karenanya Makedonia sudah memiliki kasih itu sampai mereka mengejar-ngejar Rasul Paulus untuk bisa memberi. Padahal mereka kekurangan, mereka sangat terbatas, mereka pas-pasan. Gerakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dahsyat kepada Makedonia itulah yang dijadikan contoh soal untuk jemaat Korintus. Makanya dalam 2 Korintus pasal 9 kembali Paulus ingatkan hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Jangan sedih hati, jangan paksaan, tapi memberi dengan sukacita. Dan dikatakan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu yang memberi. Dan juga dikatakan bahwa makin orang memberi akan makin diperkaya oleh Tuhan. Dan makin seseorang itu membagi-bagikan, dia tidak pernah kehabisan. Dengan kata lain, Paulus ingin katakan makin kita memberi, kita tidak akan pernah rugi. Tapi dengan catatan digerakkan oleh kasih yang besar itu. Ini yang harusnya menjadi pelajaran buat kita bahwa lewat ayat-ayat yang kita renungkan hari ini, sabda Tuhan mengingatkan lagi tentang memberi, bahwa memberi tidak akan pernah terasa rugi atau kita tidak akan rugi apa-apa karena kita memberi sungguh oleh gerakan kasih. Memberi juga tidak akan kenal letih apalagi mengejar pamrih bila kita lakukan dengan hati yang bersih dan cinta kasih besar yang selalu berlebih. Dan catatan tadi dalam 2 Korintus 9 dikatakan bahwa Allah akan melipat kali gandakan setiap tangan-tangan orang yang memberi itu, akan dilipat kali gandakan apa yang mereka terima dari Tuhan. Jelas sekali konsep dari firman Tuhan mau beritahu kepada kita bahwa pemberian ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan kemurahan hati, membagikan syukur kepada Allah, dan Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita beri itu, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saya jadi ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan saat memecah-mecahkan roti dan 2 ikan. Dia makin pecahkan, dia bagi-bagikan dan tidak pernah berhenti. Apa yang dia berikan itu berlipat kali ganda. Inilah dampak dari pemberian yang digerakkan oleh kasih yang dahsyat. Sehingga memberi tidak pernah rugi. Tapi memberi justru akan membangkitkan sebuah cinta kasih dan syukur yang makin berlipat kali ganda. Kita bagi-bagikan, makin banyak orang yang menerimanya, dan makin limpah ucapan syukur, makin berlipat kali ganda apa yang kita berikan. Lakukanlah dengan hati yang bersih, dengan cinta kasih besar yang selalu berlebih, sehingga pemberian kita adalah pemberian yang tidak pernah kenal letih, tidak hitung untung rugi, juga tidak mengejar pamrih. Tuhan mengasihi kita dan memampukan kita untuk menjadi pemberi-pemberi yang bijak, pemberi-pemberi yang penuh dengan gerakan cinta kasih Tuhan, sehingga tangan tidak pernah berhenti untuk selalu memberi, memberi, dan memberi. Tuhan, sumber pemberian itu, beserta dengan kita sekalian. Amin.